Jero itu adalah saksi fakta karena beliau yang mengalami, melihat langsung dan menjadi korban juga. Dan di samping itu juga bahwa rekan-rekan media juga sudah mendengar langsung apa yang terjadi. Jadi saya bantah terkait dengan pemberitaan di media bahwasanya di situ ada penyerangan. Maka dari itu maksud dan tujuan almarhum dengan jeruk itu adalah meminta keringanan atau bicara dengan kepala debt collector tersebut untuk meminta keringanan dan penangguhan atas kredit yang macet atau tidak dibayarkan. Nah, adapun yang pertama dari kita semua, yang pertama itu mengapresiasi kinerja kepolisian yang bergerak cepat di dalam menangani pelakunya serta mendukung pernyataan Bapak Kapolresta yang juga akan memproses hukum perusahaan finance yang mengorder debt collector tersebut, sebab bila perusahaan pengorder diproses maka hukum kasus serupa di masa yang akan datang tidak bisa diminimalisir. Yang kedua, kondisi korban yang meninggalkan istri dan 3 anak yang masih kecil dan merupakan tulang punggung keluarga, sehingga kami sedang mempertimbangkan melakukan upaya-upaya hukum dan kemanusiaan agar masa depan anak-anak almarhum bisa tetap terjamin di masa depannya. Yang ketiga, kami meminta agar perusahaan preman yang mempekerjakan preman dibekukan di Bali, sebab menjadi sangat aneh perusahaan berbisnis di Bali di mana peralatan kantornya malah senjata tajam seperti parang dan lain-lainnya, bukan seperti layaknya kantor perusahaan yang lain. Sebab bila mereka telah mempersiapkan semua senjata tajam di perusahaan tersebut, patut diduga memang sudah merencanakan niat tidak baik dalam membuka usaha tersebut di Bali. Yang keempat, meminta kepada aparat penegak hukum agar tegak lurus dengan fakta peristiwa, sebab otak pelaku bukanlah Wayan S saja, tetapi tersangka Benny Bakat Besi yang memberikan perintah membunuh terhadap korban dan almarhum, dan yang membawa parang waktu keluar. Tentu saja perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam kerjasama dengan perusahaan Benny Bakat Besi ini atau PT Beta Mandiri akan kami gugat. Dan terima kasih buat rekan-rekan juga atas partisipasi. Begitu juga kita ada 17 advokat yang mendampingi korban dan keluarga korban, termasuk juga mantan Ketua DPR RI Bapak Gede Pasar Suardika yang masuk di dalam tim ini. Jadi perusahaan leasing yang menghina mekanisme hukum harusnya juga ditangkap jika terjadi bentrokan, sebab dialah oknum dalang dari peristiwa kekerasan di jalanan atas dasar perjanjian fidusia. Mereka juga sebenarnya melecehkan kepolisian yang sudah diatur dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011, yang mana juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing pengurangan fidusia di tahun 2019 telah menguatkan jika perusahaan itu harus meminta negara untuk izin mengeksekusi melalui pengadilan. Ketika hukum jalanan dijadikan dasar bergerak, di dalam mereka bergerak, maka kekerasan jalanan makin merajalela dan itu akan membuat citra kepolisian semakin lebih lemah. Apabila dalam kondisi seperti ini, maka masyarakat harus tahu juga aturan, sehingga jangan diberikan ruang para debt collector jalanan menjadi hakim di jalanan itu sendiri. Dalam banyak kasus, masyarakat kompak saling melindungi bila terjadi aksi kekerasan di jalan saat merampas kendaraan-kendaraan mereka.
akan berbeda jika aparat penegak hukum yang menjalankannya atas dasar putusan pengadilan. Nah itu guys, korban ini datang ke kantornya dia, ke kantornya PT Beta Mandiri itu dengan tujuan adalah menyelesaikan permasalahan dalam rangka meminta atau memohon keringanan waktu di dalam pembayaran, apalagi dalam situasi pandemi COVID seperti sekarang. Ya. Pak, dari 6 tersangka yang sudah ditangkap ini, apa masih ada tersangka lain menurut korban yang belum ditangkap? Ada tambahan 1 tersangka, satu lagi ada 7 tersangka. Siapa yang paling terbaru? Saya belum dapat namanya. Tapi itu dari 7 itu udah semua pelaku menurut korban? Masih dikembangkan oleh pihak. Apa korban kenalin Pak peran 7 pelaku yang sudah ditangkap tuh Pak? Ya, karena dari 7 pelaku itu beliau sangat melihat siapa pelaku yang sebenarnya dan sudah dicocokkan juga. Nah, tetapi pelaku-pelaku yang lain kan karena situasi begitu ribut dan panik dan almarhum juga menyelamatkan diri dan korban juga menyelamatkan diri, tentu saja para wajah-wajah ini kan tidak dikenal oleh korban. Tentu saja pengembangan itu akan masih dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan siapa yang ikut di dalam kejadian tersebut. Pak, penegasannya Pak, yang tadi memerintahkan untuk membunuh tuh Bung Beni itu ya? Beni. Dia yang melakukan parang pertama dari dalam. Pas dari luar dia masuk ke dalam, pas api saya ditarik, dia langsung keluar. Itu parang yang sama dipakai oleh si Wayan S itu apa gimana? Bagaimana dia perintahinnya tuh waktu itu? Bunuh dia. Bung Beni yang tidak bunuh. Tetapi dalam hasil rekonstruksi, begitu ya. Apakah mungkin parang yang sudah lepas gagangnya itu diambil dipakai untuk menghabisi nyawa almarhum? Saya pikir tidak sekuat itu parang yang tidak ada gagangnya. Begitu. Tentu saja ini menjadi sebuah penelitian. Itu ini pegang Wayan S tuh. Iya. Pedang itu. Mungkin itu, tetapi masih di dalam pengembangan daripada kepolisian. Tetapi menurut saya, analisa saya juga, kekuatan daripada pedang yang dipakai yang tidak mempunyai gagang itu tidak mempunyai kekuatan. Karena apa? Otomatis yang mau pegang pedang pasti tangannya terluka. Kan begitu. 8 jaritan. Sudah gitu di kaki bekas benturan benda tumpul, itu lebam, dan di dada juga ada kena benda tumpul juga yang memungkinkan membuat sesak. Makanya keterangan daripada korban itu pada saat lari daripada TKP pertama, almarhum dalam keadaan sempoyongan dan sepertinya sudah tidak kuat, makanya naik ke mobil hitam dan kemungkinan di situ juga dihajar. Nah, maka dari itu dapat saya analisa lagi bahwa darah yang ada di jalanan itu tidak ada berterusan, kecuali yang hanya pada saat dimana almarhum tergeletak. Itu membuktikan bahwa almarhum ini dihajar dulu, baru dihabis. Itu analisa. Kalau saja cucuran darah itu ada di dalam jalanan, otomatis pasti ada ini. Nah, maka dari itu saya yakin yang menebas almarhum ini tidak satu orang. Pak, mau tambahan Pak, korban kan sempat bawa senjata tajam itu. Ya. Itu dikeluarkan pas mulai penyerangan di Jalan Subur atau pas sudah? Mungkin pada saat lari dari kantor PT Beta Mandiri ini. Mungkin dia ditaruh di tas kan begitu untuk membela diri pada saat almarhum diserang.
Kalau yang diinfokan pas di warung itu mereka dikejar lagi, itu memang berapa orang perkiraan yang mungkin korban ketahui itu? Sebenarnya keterangan korban itu kisaran 20 orang, tetapi yang mengejar memakai motor itu ada 3 motor berboncengan dan semua membawa senjata.